Wa qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Saudara-saudara yang saya cintai dan saya hormati, salat adalah merupakan media yang paling utama dalam ibadah. Utama dan pertama yang harus sempurna dan sah, baik secara fikih syariat maupun secara rohaniah. Salat ada rukun, ada sunnah, dan ada yang membatalkannya. Kita tidak mungkin bisa menjadi sempurna salatnya manakala kita tidak mampu mengimplementasikan salat dan belajar salat dari para ulama, para kiai, para sesepuh yang isinya adalah memperbaiki salat. Bab kali ini adalah tentang hal yang membatalkan salat. Mubtilatus sholati utai pira-pira perkara kang batalaken salat. Al kalamu iku guneman al amtu khalih moho. Artine berbicara dengan sengaja. Kenapa tidak boleh? Karena berbicara dengan sengaja itu mampu dan bisa merusak sholat atau membatalkan sholat. Apa dasarnya? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, inna hadhihi sholat la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Inna hadhihi sholat, setune iki sholat la yasluhu ora patut fiha ing dalem hadhihi syai'un apa suwi-wiji min kalamin nas iku saking gunemane manungsa. Jadi salat itu tidak seyogyanya untuk berbicara. Jadi berbicara itu artinya mampu menjadikan salat itu rusak atau batal. Tidak pantas kita sholat berbicara, kata Rasulullah, innama huwa tasbih wa takbir wa qiraatil Qur'an. Tetapi di dalam sholat itu adalah bacaan tasbih, bacaan takbir, dan bacaan Qur'an. Artinya, yang membatalkan sholat pertama adalah berbicara. Dalam kitab lain disebutkan berbicara dua huruf walaupun tidak bisa dimaknai sudah batal, atau berbicara satu huruf yang bisa dimaknai berarti batal. Nomor 2, al-amalul katsir, yaitu penggawean sing akeh. Artinya gerakan-gerakan yang banyak, ya, itu tidak boleh. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, fi masil haso ing dalem demek krikil, ing kunta lamun ana sira fa'ilan iku nglakoni famarot mongko kelawan rambahan wahidatan kang siji. Dengan gerakan-gerakan yang banyak, dalam kitab Mabadiul Fiqih itu dijelaskan gerakan yang banyak itu gerakan yang jelas, seperti menyentuh kerikil dan lain sebagainya. Dolanan kerikil walaupun satu kali itu membatalkan sholat. Dalam kitab yang lain pun dijelaskan 3 gerakan yang nuli-nuli walaupun tidak terlalu banyak pun membatalkan sholat. Nuli-nuli itu artinya berurutan. Andaikan kita kok nablek lamuk terlalu nemen gini straight, kemudian kita tablek, kita gosek, kita garuk 3 kali, ya batal. Caranya bagaimana? Kalau ada nyamuk ya kita matikan nyamuk lama, kemudian baru kita bergerak lagi. Ini saking apa ya, kita harus berhati-hati dengan sholat. Dengan gerakan-gerakan yang banyak pun membatalkan sholat. Dengan gerakan yang sedikit tapi besar pun membatalkan sholat.
dengan gerakan yang kecil tapi dia berulang-ulang pun membatalkan sholat. Maka perlu kita belajar bagaimana sholat ini bisa sempurna mulai dari gerakan-gerakannya yang membatalkan atau tidak membatalkan sholat. Nomor 3 adalah wal kohkohatu lan dehem. Kohkoha itu umpamane guyu laka-laka mereka. Lain dengan dehem itu tanahnuh. Wal kohkohatu lan guyu laka-laka. Wa mithluhalan sepadane kohkoha al-buka iku nangis wal aninulan ngerinteh-ngerinteh wa tanahnuh lan dehem-dehem. Orang yang sholat dia tertawa terbahak-bahak makanya hahaha ya sholatnya batal. Atau dia menangis menjerit terlalu keterlaluan lah nangisnya, itu juga membatalkan sholat. Atau merintih, mendesis, merintih sekarang orang kesakitan, wa tanahnu dehem itu harum min dzalika harfun. Dehem itu kalau ada kejelasan muncul huruf ahem itu namanya membatalkan. Kalau dehem itu mungkin sudah kebiasaan dan tidak bisa dihilangkan, ya itu menjadi sebuah balwa. Balwa itu artinya kebiasaan yang tidak bisa dihilangkan. Dehem itu tidak membatalkan kalau tidak disengaja. Tapi kalau dehem yang intinya memberi isyarat dan ada makna di sana, maka hukumnya adalah batal. Artinya dehem yang terlihat huruf yang ada di dalam dehem itu. Nomor 4 al-aklu iku mangan wasyurbulan ngombe. Orang yang makan minum amdan khalih moho kathiron akeh kana au qalilan. Jadi orang yang makan minum itu ditafsil. Kalau makannya banyak, makan sedikit maupun banyak itu batal. Kalau makannya sedikit, makan yang disengaja batal, tapi kalau tidak disengaja tidak batal. Makan banyak, sengaja atau tidak batal. Makan sedikit, sengaja batal, tidak batal. Tarku rukunin iku ninggal siji rukun min arkaniha saking rukun-rukune salat au fawata utawa pot syartin apa syarat siji min syurutiha saking syarate salat. Ini artinya adalah yang membatalkan salat.